Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup di hari ini. Karena itu, mari kita beribadah dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi Di Jalanku Ku Diiring. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena setiap hari kami menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami beraktivitas dengan baik, kami melakukan tanggung jawab semua kemampuan itu karena Tuhan yang mempercayakannya. Karena itu, biarlah kami memuliakan Engkau dalam berbagai situasi dan keadaan hidup kami. Dalam susah ataupun senang, sakit ataupun sehat, kami percaya Tuhan akan tetap menyertai dan menghibur kami melalui sabda dan firman-Mu. Karena itu Tuhan menuntun kami dalam persekutuan ini, kami mau baca dan merenungkan firman. Ini doa kami sambil kami mohon ampun atas segala kesalahan dan kelalaian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini terdapat dalam Matius 27 ayat 9 dan 10 yang tertulis. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Saudara-saudaraku, tema ibadah kita pada saat ini, rencana Tuhan yang sempurna. Saudaraku, kita hidup di zaman di mana manusia seringkali menilai dengan memakai ukuran dari banyaknya uang, jabatan, ataupun status sosial. Tapi pernahkah kita merenung bagaimana dunia menilai Yesus? Hari ini kita akan melihat satu momen dalam sejarah ketika anak Allah yang tidak ternilai harganya dihargai hanya dengan 30 keping perak. Harga seorang budak. Saudaraku, Matius 27 ayat 9 dan 10 mengutip nubuat Nabi Yeremia yang digenapi lewat tindakan para imam dan Yudas. 30 uang perak itu adalah harga yang disepakati untuk mengkhianati Yesus. Bayangkan, Tuhan pencipta semesta alam dinilai setara dengan seorang budak. Namun saudaraku, kita jangan terlalu cepat menghakimi Yudas.
Karena terkadang bisa jadi kita juga menyerahkan Yesus dengan harga yang murah pada saat ketika kita memilih berkompromi dengan dosa daripada kebenaran demi kenyamanan, atau pada saat kita diam terhadap ketidakadilan agar kita tetap diterima, atau pada saat kita menukar panggilan Allah demi keamanan finansial dan berbagai hal lainnya. Kita tentu sesungguhnya kala itu sedang menjual atau menyerahkan Yesus dengan harga yang tak sepadan. Selanjutnya saudaraku dijelaskan, uang pengkhianatan itu akhirnya dipakai membeli sebidang tanah untuk lahan kubur orang asing, tanah tukang periuk, tempat yang tidak istimewa, bahkan terkesan hina. Saudara-saudaraku, Tuhan tak pernah kehilangan kendali. Bahkan Tuhan selalu memiliki rencana yang indah. Matius mengingatkan, dengan demikian genaplah firman Tuhan. Artinya Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah dosa dan kegelapan. Dia tetap menggenapi rencananya yang sempurna. Ini kabar baik bagi kita. Mungkin kita sedang merasa hidup gagal. Mungkin kita pernah mengkhianati panggilan Tuhan. Atau mungkin kita merasa harga diri kita hancur dan berbagai persoalan lain. Tapi dengarlah, Tuhan sanggup menebus kembali apa yang rusak. Ia tak butuh situasi sempurna untuk menyatakan kuasanya. Bahkan lewat 30 uang perak dan sebuah tanah kuburan, kasih-Nya dinyatakan bagi dunia. Saudaraku, berapa nilai Yesus di matamu? Apakah kamu masih menukar Dia demi hal-hal fana? Atau kamu mau kembali menyerahkan segalanya dan berkata, Tuhan, Engkau lebih berharga dari apapun juga yang ada di muka bumi ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Sesungguhnya tidak ada rencana Allah yang gagal. Rencana-Mu itu selalu sempurna atas kami. Karya selamat telah Kau genapi bagi kami, dan kami percaya di hari-hari kehidupan yang kami jalani selalu ada rencana-rencana indah yang sempurna yang pun Tuhan sediakan bagi kami. Tapi ajar kami untuk tetap setia kepadamu, biar kami hidup dalam ketaatan, kendati pun dalam berbagai-bagai keadaan yang Kau izinkan terjadi, sakit ataupun sehat, susah ataupun senang, kami tetap memuliakan Engkau. Dalam berbagai rencana-rencana kehidupan kami, kini dan seterusnya, biar kami melibatkan Tuhan, karena Tuhan telah merancang rencana-rencana yang sempurna atas kami. Bapa di surga, biar kami yang boleh beribadah pada saat ini, terus ada dalam pemberkatan Tuhan. Biar kami selalu disertai, ditolong di mana saja kami berada, keluar masuk kami dari rumah kami masing-masing untuk ke tempat pekerjaan ataupun aktivitas lain, biarlah tiba dengan selamat sejahtera. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha kami, semua dibuka jalan supaya terpenuhi segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan kiranya menolong kalau ada saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang masih sedang dalam proses pemulihan ataupun dalam proses perawatan. Tuhan bekerja melalui tindakan-tindakan medis yang sedang diterima, memberkati peralatan medis, makanan, minuman, obat-obatan yang dipakai, semua Kau alirkan berkat, supaya mendatangkan kesembuhan dan kepulihan yang berasal daripada Tuhan. Ketika pun kalau ada yang sedang dalam pergumulan karena persoalan kehidupan, biarlah kiranya kekuatan yang daripada Tuhan memampukan kami semua boleh melewati setiap pergumulan, karena kami percaya seberat apapun pergumulan, ketika berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan mampu untuk menjalani dan melewati semuanya itu. Biar kiranya Tuhan, apa yang kami rencanakan hari ini pun kami kerjakan dalam takut akan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tetap menyatakan pertolongan dari hari ke hari. Ini yang menjadi doa kami, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kami mau aminkan doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah ibadah kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.